Tim Was Haji yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar menemukan sejumlah fakta yang mengenaskan. Selain masalah kamar mandi yang kurang, jamaah harus tidur berdesakan. Rasio ruangan untuk tiap jemaah ini hanya 0,8 meter per jamaahnya. Karena kapasitas tenda yang tidak memadai, sebagian jemaah memilih tidur di lorong. Sebagian jemaah menerapkan tidur secara bergantian tiap 2 jam. Hal ini membuat jemaah ini kurang istirahat. Tim Was Haji sangat menyayangkan kondisi ini. Mereka menyatakan harus ada revolusi penyelenggaraan jemaah haji. Hal ini dilakukan agar masalah pemondokan, transportasi, serta catering tidak terulang setiap tahun. Gimana, sehat semua? Ini. Kita menemukan fakta bahwa jumlah jamaah dengan kapasitas tidak sesuai. Yang pertama, satu orang cuma 0,8 meter. Sentimeter. 8 meter persegi. Artinya 1 meter nggak nyampe. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang. Yang kedua, ada tenda yang berlebihan, luas, leluasa. Ini nggak adil. Cara pembagian yang salah. Karena itu setiap tenda harus ukuran per orang per nama, kayak di hotel. Kemudian rasio kamar mandi. Rasio kamar mandi nggak imbang. Mengantri sampai 2 jam. Mengantri sampai 2 jam. Ada yang pingsan. Ada sejumlah kendala yang dialami, dihadapi dan juga dirasakan oleh jemaah haji asal Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Muhaimin Iskandar selaku tim Was ataupun juga tim pengawas haji. Untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, rekan kami Hadi Zulkifli akan juga mengabarkan untuk Anda dari Mekah. Hadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Laporan Anda, Hadi, bagaimana dengan temuan tim Was tadi yang sudah sempat memang kita dengarkan satu persatu yang disampaikan oleh Gus Muhaimin Iskandar? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri Tola. Benar sekali, evaluasi terhadap pelaksanaan haji tahun 2024 ini memang ada sejumlah catatan ya, walaupun sebenarnya jika dibandingkan dengan tahun lalu itu ada perbaikan-perbaikan. Namun catatannya adalah ada sejumlah kasus yang masih berulang. Di antaranya adalah masalah pemondokan. Untuk di Makkah dan di Kota Madinah, masalah pemondokan relatif lebih baik. Hanya saja catatannya adalah jarak pemondokan dari tempat ibadah atau ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram itu terlalu jauh, sekitar 3-4 km. Memang sih ada bus sholawat yang akan melayani para jamaah untuk menuju ke Masjidil Haram. Hanya saja ini sedikit menyulitkan karena waktunya juga sangat terbatas, tidak bisa setiap waktu gitu. Sementara jemaah negara lain itu mendapatkan pemondokan yang relatif lebih dekat, sekitar 1-2 km dari Masjidil Haram. Catatan lain adalah yang sangat disayangkan adalah pemondokan di Armusna, terutama di Arafah dan di Mina. Tadi dini hari maksud saya dan tim Was, ketua tim Was DPR RI, Muhaimin Iskandar melakukan peninjauan di Maktab 44 di Mina. Itu jaraknya sekitar 3,5 km dari Jumarot. Yang sangat menyedihkan adalah kami mendapatkan fakta bahwa kapasitas tenda itu jauh lebih sempit dibandingkan dengan jumlah jamaahnya. Akibatnya banyak jemaah terpaksa tidur di lorong-lorong antara tenda dan tentu saja ini tidak nyaman. Sebagian jemaah bahkan memilih melakukan sistem tidur secara bergantian per 2 jam. Jamaah lain masuk ke dalam tenda, tidur selama 2 jam, setelah itu dibangunkan untuk bergantian dengan jamaah lain. Saya tanya ke mereka, apakah ini cukup untuk istirahat bagi mereka? Mereka jawab, tentu saja tidak cukup. Apalagi ibadah di Mina untuk melontar jumlah itu sangat
sangat butuh fisik yang prima karena jaraknya saja itu 3,5 km, artinya pulang pergi itu 7 kilo. Belum lagi cuaca yang sangat panas. Cuaca di Mina kemarin mencapai 46 derajat Celcius. Ini hampir separuh titik didih air. Bagi orang Indonesia yang tidak terbiasa dengan kondisi panas seperti ini sebuah masalah yang sangat serius. Dan kemarin misalkan pemerintah Arab Saudi sampai mengeluarkan warning agar jamaah tidak melakukan lontar jumroh di siang hari karena alasan tersebut. Oke. Catatan lain adalah MCK atau toilet. Di Arafah toiletnya itu sangat kurang. Dan toiletnya juga tidak ramah lansia. Dalam 10 toilet hanya ada 1 toilet duduk. Sementara jumlah atau jamaah haji Indonesia itu sekitar 30%, hampir 30% adalah jamaah lansia. Yang artinya seharusnya setidaknya dari 10 toilet itu harusnya ada minimal 3 toilet duduk untuk memudahkan para lansia ini ketika buang hajat. Dan khusus di Mina tadi malam, saya menemukan fakta bahwa ada jamaah yang terpaksa buang air kecil di samping tenda. Tidak hanya jamaah pria, jamaah wanita pun terpaksa melakukan itu karena antrian di dalam toilet itu sangat panjang, terutama di jam-jam khusus ya. Contohnya di pagi hari atau ketika menjelang waktu untuk beribadah. Catatan lain adalah catering. Cateringnya dinilai oleh tim Was Haji DPR RI itu kurang berkualitas, kandungan proteinnya itu kurang dibandingkan karbohidrat terlalu banyak. Sementara ibadah haji itu ada ibadah fisik yang membutuhkan selain karbohidrat tentu saja butuh protein yang cukup tinggi. Menunya juga kurang variatif sehingga jamaah relatif cepat bosan dengan menu itu, dan beberapa kali saya menemukan bahwa banyak jamaah yang terpaksa membeli makanan di luar. Catatan lain adalah masalah transportasi. Transportasi menjadi catatan yang tidak kurang baik, khususnya ketika jamaah hendak berangkat dari hotel di Makkah menuju ke Arafah. Saya melihat sendiri bahwa para jemaah itu berkeliaran di pinggir hotel, mereka janjikan berangkat jam 6, berangkat jam 7. Faktanya sampai 2 jam kemudian, bus yang seharusnya membawa mereka belum datang juga. Sementara sebagai jemaah itu adalah jemaah lansia yang terpaksa tertidur di depan hotel, terlihat sangat lelah, kecapean, dan bahkan ada jadwal keberangkatan yang harus dijadwal ulang, yang seharusnya jam 7 pagi menjadi jam 3 sore hari. Tentu saja ini akan sangat mengganggu pemindahan jamaah dari Mekah ke Arafah, karena di puncak haji atau ketika harus kumpul di Arafah, itu ada 2 juta jamaah haji dari seluruh dunia dan Mekah dalam waktu yang sama berbondong-bondong berpindah dari Makkah ke Arafah. Jarak dari Makkah ke Arafah itu sekitar 16 km sampai 18 km tergantung posisi hotel. Baik, Hadi. Nah, dalam kondisi normal. Ya, Hadi, dari Ya, Putri. kondisi realita yang sudah Anda sampaikan, kita juga melihat di layar kaca ini kondisi yang banyak jemaah tidur di lorong, kemudian kondisi kamar mandi yang tidak memadai. Apakah ini sudah ada tindak lanjut dan sudah terselesaikan? Upaya yang dilakukan seperti apa di sana? Tim Was Haji DPR RI kemarin ketika menemukan fakta-fakta itu maksud saya, mereka langsung menyampaikannya kepada petugas haji yang ada di sana, penanggung jawabnya. Hanya saja kondisi ini tidak mungkin diubah atau diperbaiki di waktu ini, di musim haji 2024 ini. Jadi temuan-temuan itu akan menjadi evaluasi dan seharusnya menjadi perbaikan atas kualitas pelayanan terhadap jamaah pada musim haji selanjutnya. Baik, artinya sampai saat ini dan juga ada kemungkinan sampai beberapa hari ke depan ini akan terus sama kondisinya, ataukah ada upaya lain yang bisa dilakukan dalam sisa beberapa hari ini? Prosesi atau puncak ibadah haji itu di Arbusna, di Arafah, Muzdalifah dan Mina, khususnya di Mina, itu akan berakhir di hari ini dan ada juga yang berakhir besok. Artinya jamaah tidak akan lagi tinggal di pemondokan atau di tenda-tenda di Mina, mereka kembali ke hotelnya. Artinya untuk kenyamanan insya Allah relatif lebih bagus ya. Hanya saja kalau ditanya apakah bisa diselesaikan, ada solusi. Sejauh ini belum ada solusi atas masalah tersebut, sehingga mereka ya harus mau tidak mau, harus ikhlas, harus banyak bersabar.
menerima kondisi itu. Baik. Kita hanya bisa berdoa bahwa mereka tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bisa melanjutkan ibadahnya. Hadi, adakah kemudian jamaah yang terganggu kondisi kesehatannya karena kondisi seperti ini? Kondisi-kondisi yang saya sampaikan tadi tentu saja akan berpengaruh terhadap kesehatan jamaah. Kemarin saya sempat ngobrol sama beberapa jamaah, ada beberapa jamaah yang harus kondisinya menurun kesehatannya sehingga harus mendapatkan perawatan. Dan untungnya di setiap maktab, di setiap tenda itu ada fasilitas kesehatan termasuk di Arafah dan di Musdalifah. Baik, Hadi, terima kasih untuk informasinya. Terima kasih sudah memberikan kami pengetahuan mengenai bagaimana kondisi di sana, masalah yang dihadapi oleh para jamaah, dan semoga semua jamaah ini bisa menjalani sisa-sisa hari di sana juga sebelum kembali pulang ke Indonesia dalam kondisi yang sehat walafiat. Sekali lagi terima kasih, Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.